Hai teman-teman semua, kali ini aku mau ngasih tahu gimana ngolah rajungan menjadi rajungan yang enak, yaitu rajungan saus lada hitam. Buat kalian semua yang bingung rajungan ini mau dibuat apa, bumbunya apa, bisa langsung simak video ini. Yang pastinya kalian harus banget nyobain resep aku yang satu ini. Di sini ada beberapa bahan dan bumbu iris yang wajib banget kalian siapin. Yuk langsung aja simak gimana cara pembuatannya. Pertama-tama kita iris jagung menjadi beberapa bagian. Lalu kita panaskan air dan rebus jagung hingga empuk. Setelah jagung matang, tiriskan jagung ke dalam wadah. Lalu masukkan rajungan ke dalam air yang sudah mendidih. Oh iya, kalian tahu nggak sih apa perbedaan antara rajungan dan kepiting? Sambil menunggu rajungan yang kita rebus ini matang, yuk kita cari tahu apa perbedaan antara kepiting dan rajungan. Dari bentuknya saja kita sudah bisa lihat kan gimana perbedaannya, tapi masih ada loh perbedaan yang lain. Yang pertama, kita bisa melihat dari bentuk cangkang, warna kulit, dan capit. Nah, dari bentuk cangkangnya, rajungan cenderung melebar dan lebih ramping. Sedangkan kalau kepiting lebih bulat dan tebal. Nah, selanjutnya warnanya juga mereka itu berbeda. Dimana rajungan tuh berwarna kehijauan dengan bercak berwarna putih, itu untuk betinanya. Nah, kalau kebiruan bercak putih terang, nah itu berarti jantan. Nah, kalau kepiting untuk betina dan jantan itu sama aja, warnanya hijau kecoklatan. Untuk segi capit, rajungan memiliki capit yang lebih panjang dan ramping daripada kepiting. Tapi meskipun begitu, capit kepiting dinilai lebih kuat dan keras daripada capit rajungan. Yang kedua, lingkungan hidup. Meskipun sama-sama dari laut, kepiting adalah jenis hewan yang bisa hidup di dua alam, yakni di air dan di darat. Nah, sebaliknya, rajungan tidak bisa hidup di luar air sama sekali. Nah, selanjutnya, banyaknya daging dan kandungan gizinya. Pada umumnya, daging kepiting memang lebih banyak dan lebih manis daripada rajungan. Tapi kita juga bisa mendapatkan daging rajungan yang lebih banyak dengan cara memperhatikan fisiknya, yaitu kita pilih rajungan yang terasa berat ketika diangkat dan cangkangnya terasa keras. Nah, kalau gizinya, rajungan ini punya kadar protein yang lebih tinggi daripada kepiting. Selain itu, rajungan juga terhitung rendah lemak dan kolesterol. Berbeda dengan kepiting yang kadar lemaknya memang lebih banyak, sehingga tekstur dagingnya pun terasa lebih lembut daripada rajungan. Cara mengolah rajungan dan kepiting itu sama aja loh. Pertama-tama, kepiting dan rajungan itu dibersihkan lalu direbus. Setelah itu, kita juga bisa mengolahnya jadi aneka masakan berbumbu, seperti asam manis, saus padang, lada hitam, dan saus tiram. Nah, kali ini aku mau masak rajungan lada hitam. Akhirnya, rajungan yang sudah kita rebus tadi sudah matang. Jadi rajungan yang sudah matang warnanya memang berwarna kemerahan, tapi beda dengan kepiting. Kalau kepiting itu warnanya cenderung lebih tua. Selanjutnya kita panaskan mentega. Nah, ini boleh kalian pakai mentega atau minyak. Kalau aku di sini pakai mentega. Lalu masukkan bawang putih, jahe. Lalu kita tumis hingga harum. Setelah bawang putih dan jahe terlihat sudah layu, kita siapkan bawang bombay. Lalu kita masukkan bawang bombay yang sudah kita iris-iris dan tumis hingga harum dan layu. Selanjutnya kita masukkan 2 sendok makan kecap asin. Nah, aku di sini pakai merek ABC, terserah kalian mau pakai merek apa aja.
Selanjutnya aku mau masukin saus lada hitam sebanyak 4 sendok. Selanjutnya masukin juga lada hitam sebanyak 2 sendok makan. Aku pakai lada hitam yang merek ini, terserah kalian mau pakai apa aja. Bisa juga kalian tumbuk secara manual lada hitam yang kita beli di pasar. Selanjutnya masukin 3 sendok makan kecap manis. Di sini aku pakai merek Bangau. Masukkan 1 sendok makan saus tiram. Ini ya, aku pakai merek Sauri. Masukkan 1 sendok teh garam dan 1 sendok teh gula. Lalu aku juga nambahin 1 sendok makan saus cabai. Lalu kita tunggu saja bumbu-bumbu ini matang sambil kita siapin rajungan yang sudah kita rebus tadi. Langsung aja kita masukin satu persatu rajungannya sambil kita aduk. Sesuai ya sama yang aku omongin di awal tadi, kalau cangkang rajungan ini sebenarnya lebih rapuh daripada kepiting. Bisa kita lihat sendiri ya, ketika perebusan tadi capitnya itu udah ada yang lepas dan cangkangnya juga sudah ada yang terlepas dari badan si rajungan ini. Jadi ketika kita nanti makan rajungannya, kita nggak perlu pakai alat karena cangkangnya itu nggak sekeras kepiting. Sedangkan kalau kita makan kepiting itu biasanya harus memakai alat khusus. Ketika rajungan dan bumbunya ini sudah tercampur rata, langsung aja kita masukin jagung yang sudah kita rebus di awal tadi. Lalu kita aduk-aduk hingga bumbu tercampur rata. Rajungan saus lada hitam siap untuk dinikmati. Oh iya, kalian bisa loh tulis di kolom komentar kalian request aku masak apa. Atau kalau misalkan kalian punya ide lain untuk masak rajungan, tolong share ke aku dengan cara komen di bawah. Kalau menurut kalian resep aku ini bermanfaat, bisa share ke teman-teman kalian, siapa tahu ada yang membutuhkannya. Terus dukung channel aku ya.